Ko, kenapa MSCI melakukan semua perubahan ini? Urgensinya apa? Oke, tadi kita udah sepakat ya bahwa IHSG kita itu didorong sama Konglog Stocks maupun market movers gitu ya. Dan udah terbukti dari perusahaan-perusahaan yang berhasil masuk ke indeks, inflow dari asing itu tuh kencang, duitnya itu gede gitu ya. Dan itu memberikan insentif untuk banyak perusahaan-perusahaan yang terinspirasi dari perusahaan-perusahaan yang udah masuk. Banyak perusahaan-perusahaan lain itu yang berusaha untuk menjadi seperti mereka, dan salah satu kungfunya itu biasanya yang kita tahu mereka keringin barangnya. Faktor yang mereka paling lihat adalah free float-nya. Karena mereka memperhitungkan free float market cap. Free float market cap itu yang akan menentukan bobot saham ini masuk ke indeks atau enggak, dan kalau misalnya masuk pun, duit yang akan mereka dapatkan itu berapa banyak. Oke, misalnya ya, let's say ada perusahaan free float-nya itu let's say 20%, yang tertera, yang tertulis gitu ya. Lalu mereka punya market cap itu let's say 20 triliun. Tapi yang terjadi adalah biasanya itu dikeringin. Dikeringin sehingga mungkin yang tertulis itu adalah 20% free float-nya, yang sebenarnya beredar itu mungkin cuma 1%. Sisanya itu dikasih ke nomini, dilempar ke kiri kanan, ya intinya barangnya mereka sendiri itu beredar kemana-mana, dan the actual free float itu cuma 1% lah yang diperdagangkan gitu. Sehingga apa? Sehingga emiten-emiten itu gampang untuk mendorong sahamnya ke atas. Tapi, kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya sih kita semua itu happy, ya. Kita semuanya happy, trader itu happy, emiten itu happy, sahamnya naik. Tapi MSCI tidak suka dengan itu, karena itu tidak transparan menurut keyakinan mereka, gitu kan. Mereka pengen tahu yang actual beredar di free float itu berapa, yang bukan free float yang tertera, tapi yang aktualnya itu berapa. Karena buat mereka, likuiditas itu sangat-sangat penting. Mereka kalau misalnya masuk, duit itu triliunan, tapi kalau misalnya mereka sampai exit, dan kalau misalnya mereka exit itu nggak ada yang beli, soalnya free float-nya itu ternyata nggak real seperti apa yang tertera, ya mereka jadinya nggak bisa exit gitu. Ya mereka juga takut, pandangan gue ya, mereka juga takut jadi exit liquidity gitu.